Hai, it's Zafira. Hari ini gue akan kasih kalian 5 tips buat bikin digital notes di GoodNotes 5. Ini salah satu aplikasi yang gue pakai untuk bikin digital notes. Dan gue akan ngebahas sedikit tentang iPadOS 16 dan gimana implementasinya di iPad mini 6 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya ke videonya. Kita bikin dokumennya dulu. Caranya itu pencet yang tanda plus, terus pilih yang notebook. Nah, ini kalian bisa pilih dua, pakai cover atau enggak. Nah, gue biasanya itu jarang pakai cover. Misalnya kita mau bikin judulnya latihan. Oke. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada yang square paper, ada dot paper, ada ruled narrow. Kalau ruled narrow itu bergaris tapi dia jarak antar garisnya tuh deketan. Abis itu di sini juga ada opsi single column, three column. Jadi emang udah gampang banget, kayak kalian tinggal sesuaiin aja mau bikin apa. Terus ada planner juga, tapi jujur gue nggak planning di GoodNotes gitu, jadi nggak pernah coba juga. Nah, di sini juga bisa di set portrait dan landscape, tapi normally gue biasanya selalu portrait. Ada paper color, white, dark, sama yellow. Gue paling sering pakai white sama yellow. Terus di sini juga ada template buat ukuran kertasnya, ada A7, A6 dan seterusnya. Normally gue selalu pakai A4. Oke, terus tinggal pencet create. Oke, selanjutnya kita bikin tulisannya. Saran gue kalau misal bikin GoodNotes itu ketebalan si pensilnya itu jangan terlalu tipis gitu. Jadi kan ada beberapa jenis pensil, ada fountain, brush, sama ball. Nah, buat kita yang nggak terlalu aesthetic dan artsy person itu pakai ball aja udah cukup. Di sini ketebalannya gue selalu default di 3 ketebalan. Yang pertama 0,45 atau 0,5, ini tergantung. Terus 0,35 sama 0,25. Ini gue coba ya buat ngebandingin masing-masing. Ini yang paling tebal, ini yang tipis, setengah-tengah, ini yang paling tipis. Ini juga ngebuat kalau misalnya kita zoom out itu kelihatan juga sih, masih jelas gitu, masih rapi. Tips selanjutnya adalah nulisnya itu agak berjarak gitu. Jadi, misalnya kalian nulis apa kabar gitu ya. Ini kan kalian bisa lihat kalau misalnya itu bagusan yang atas. Itu lebih enak dilihat yang atas karena jaraknya itu kayak ngebuat si tulisannya itu tuh nggak terlalu istilahnya nggak berantakan gitu. Tergantung ya, ada satu lagi yang gue find out, jadi kalau gue itu ngerasa lebih rapi kalau gue nulisnya di antara garis-garisnya kan gue nulis di garisnya, karena kalau pas di garisnya tuh gue agak kayak secara gue psikologis tuh kayak harus ngikutin garis banget, jadi gue jadi malah nulisnya tuh agak-agak aneh gitu. Nah, tapi kalau ini balik lagi ke masing-masing ya. Kalian lebih prefer atau lebih rapi itu kalau nulis di tengah-tengah antara garis atau pas di garisnya. Tools yang ini, yang di pojok kiri atas. Ini tools untuk ngezoom bagian-bagian dari dokumen kalian. Jadi kan kalau ngezoom sendiri, tingkat zoom kalian itu beda-beda ya. Kayak kadang terlalu deket, kadang terlalu jauh. Tools ini tuh ngebantu banget buat bisa ngezoom tapi tetap juga bisa ngelihat proporsi dia secara dokumen secara keseluruhan. Ini bisa digedein, bisa dikecilin kayak gini. Tinggal kalian pencet kotaknya nih yang biru, yang ada garis 3 di bawah kanan, itu kalian tinggal atur aja gede kecilnya. Ntar kalau misalnya tinggal kalian geser. Jadi kalian bisa geser di sini atau langsung di kotak birunya di atas sini. Yang ada garis titik-titik putus-putus melingkar itu. Nah, ini gunanya apa? Ini tuh untuk selection. Nah, di sini kalau kalian pencet itu ada pilihan apa aja yang mau diselect. Ada handwriting, image, text box, atau comment. Biasanya aku hanya handwriting. Tuh yang bisa kalian lakuin, misalnya nih ya, aku pilih kata-kata ini. Unique crease. Nah, unique crease ini bisa aku ubah apa aja, bisa aku copy, bisa aku cut, bisa aku delete juga atau aku hapus, terus bisa aku resize, ganti warnanya dia. Jadi untuk pertama gue bikin catatannya itu pasti pakai warna hitam. Nanti ketika udah jadi, baru setiap subbab itu gue ganti warnanya, karena itu mempercepat juga membuat catatan dibandingkan kalian satu-satu tiap nulis ganti warna. Oke, ini juga bisa dipindahin. Pindahin itu salah satu yang paling sering gue pakai.
Oke, tips yang terakhir adalah gimana kalau misalnya di tengah-tengah kalian bikin catatan itu kalian kurang cocok nih sama template-nya yang tadi kita udah pilih. Misalnya kalian ngerasa warna putih ini kurang cocok buat jadi warna kertas di catatan yang ini ya. Nah, itu cara gantinya tinggal kalian pencet titik 3 yang ada di kanan atas. Kemudian kalian pilih change template. Nah, nggak mau white paper, maunya misalnya dark atau yellow. Oke, apply dark gitu kan. Dia akan berubah jadi dark tuh. Nah, tapi permasalahannya dengan change template ini, dia nggak otomatis ngerubah warna si tulisannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ganti dari yang warna terang, yellow atau white ke dark, tapi tulisan kalian masih mayoritas warnanya hitam, ini akan nggak kelihatan. Gue personally lebih suka pakai yellow atau white, karena untuk ngeganti-ganti itu nggak perlu ganti warna fontnya sih. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang iPadOS 16. As you guys know, kalau misalnya Apple kasih upgrade iPadOS 16 ini 2022, dan fitur-fitur utamanya itu sayangnya hanya ada di iPad yang pakai chipnya M series, kayak Stage Manager. Nah, sekarang gimana sih implementasi iPadOS 16 di iPad mini 6 yang chipnya pakai A15 Bionic? Jujur, gue pribadi gak merasa ada upgrade yang signifikan banget sih sama upgrade iPadOS 16 ini. Ya gitu aja gitu, karena emang fitur yang dieluk-elukan yang orang-orang omongin itu selalu Stage Manager, dan kebetulan iPad mini ini juga nggak dapet Stage Manager. Nah, yang paling noticeable fitur upgrade buat gue yang pertama ada font atau jenis tulisan di lock screen-nya itu berubah. Tapi kita tetap nggak bisa nge-custom lock screen-nya kayak di iOS 16. Terus ada fitur yang nge-crop objek foto itu, dan jujur gue jarang banget make juga sih. Jadi antara useless dan kepake. Buat gue kuliah pun jarang kan yang make objek harus di-crop. Mungkin kalau yang kuliahnya kedokteran atau yang berhubungan sama kesehatan yang butuh banyak gambar, itu kepake banget ya fitur itu. Terus sama satu lagi adalah pilihan untuk multi window-nya. Itu sekarang udah ada tulisannya, karena kan sebelumnya cuma lambang-lambang doang gitu ya. Dan walaupun itu upgrade-nya kayak ya udah, tapi gue ngerasa jadinya lebih gampang aja sih buat nge-notice kayak gue misalnya pengen nge-split 2 atau pengen satunya jadi floating windows kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi fitur, yaitu fitur collaboration yang ada di notes-nya iPad. Tapi jujur gak pernah kepake karena ya buat apa juga gitu sih sebenarnya. Emang mungkin karena kuliah gue tidak merequires untuk collaboration seperti itu, jadi nggak kepake. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah coba pakai fitur collaborationnya, tapi kita nggak tahu nih. Katanya ada rumor kalau misalnya Apple akan implementasiin Stage Manager di seluruh iPad-nya dia. Kita lihat aja nanti upgrade-nya gimana ya. Tapi gue sendiri sih berharap kayak at least untuk upgrade iPadOS ini tuh kayak kita bisa nge-custom si lock screen-nya sih, kayak yang ada di iOS 16, karena itu standar banget nggak sih guys? Ya semoga aja untuk next update kita beneran dapat upgrade yang signifikan ya, kayak iPad yang ada di M series ini. Okay, that's it for today's video. I hope to see you on my next video, and please let me know what you want to know. See you on my next video. Bye!